kita di channel GKJ Pekalongan. Oke, kali ini kita berada di bulan kesaksian pelayanan yang membahas tentang kesehatan mental. Tahu nggak? Tahu kan? Nah, kali ini kita akan membahas tentang gereja dan kesehatan mental. Woi, Serem. Oke, sebelum kita mulai nih, mungkin kita mau diskusi dulu apa sih kesehatan mental. Mungkin yang Pak Argo sama Noel tahu tentang kesehatan mental itu apa sih? Justru saya tuh bingung ya. Bingung itu pasti bertanya. Kalau gangguan mental atau sakit mental tuh bagaimana kita tahu gitu loh. Kan kalau sakit fisik kan mungkin berdarah itu sakit, atau kita nyeri atau demam itu kan kita bisa tahu gitu loh. Kalau yang terganggu itu kesehatan fisik. Nah, kalau yang mentalnya terganggu kan kadang-kadang susah menandainya. Pertama, aku ini sehat apa enggak mentalnya? Yang kedua, orang lain tuh sedang sehat apa sedang gangguan mental itu. Nah, mungkin Mbak Cynthia yang psikolog atau calon psikolog, atau Mas Noel yang calon Menteri Pertanian. Amin. Iya. Mungkin teman-teman gimana tuh? Kalau menurut saya ya Pak ya, apa ya bahasanya, kayak yang perlu digarisbawahi itu kita sehat mental atau tidak ketika kita masih bisa beraktivitas dan kualitas hidup kita itu masih bagus dan bisa menjalani kegiatan sehari-hari, itu berarti kita masih aman. Kita taraf normal, karena bisa dibilang semua orang tuh pasti pernah namanya kena mental. Kalau bahasa sekarang tuh kena mental tuh mesti ada, pernah gitu. Nah, tapi selama itu tidak berakibat atau berdampak buruk sama kualitas kehidupan kita, it's okay. Gitu. Tapi kalau misalkan sudah kayak udah nggak nafsu makan, terus jadinya tidak bisa berkegiatan, terus susah tidur, terus jadi sensitif, misalkan kayak gitu. Nah, itu mungkin ada sesuatu yang perlu dilihat gitu. Berarti kalau ritme hidupnya terganggu itu mentalnya barangkali ada sesuatu. Termasuk yang sedang gua alami itu apa ya? Lemas, terus jenuh, itu bagian dari mental kali ya Mbak, kejenuhan. Bisa jadi. Kalau mager ya, mungkin harus nggak ngerti. Mager tuh malu. Mager itu ya mungkin ya. Mager itu malas gerak itu ya. Kaum rebahan. Iya, kaum rebahan. Nggak mau beraktivitas sama sekali. Itu mungkin bisa termasuk ke. Mager tuh lebih ke sifat nggak sih kayaknya? Malas. Memang malas sih. Tapi bisa ini nggak, maksudnya dari gangguan mental itu bisa berakibat ke malas gitu. Jadi nggak produktif. Jadi nggak produktif. Malas-malasan doang kan bisa juga. Bisa, depresi. tapi mungkin kalau mager tuh lebih ke kebiasaan ya. Mager. Jadi kayak mungkin ada sesuatu yang harusnya dikerjakan, tapi kayak antar sih lah sekali, antar sih lah 2 kali. Kebiasaan jadi kayak yang ya udah ntar aja gitu. Jadi nggak gerak-gerak. Bener nggak kalau kesehatan mental itu dipengaruhi oleh fisik juga? Misalnya ketika asupan nutrisinya cukup, olahraganya cukup, itu mentalnya itu juga semakin sehat. Tapi kalau sebaliknya mungkin kita secara medis itu nggak sehat, juga bisa terpengaruh mentalnya kan. Mens sana in corpore sano ya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Katakan begitu tuh gimana? Kalau aku sih setuju ya Pak, karena kan kita dalam hidup itu kan nggak mungkin nggak ada masalah. Setiap saat, setiap detik itu mungkin ada masalah gitu, karena kita kan pasti dituntut untuk memilih sesuatu, pasti akan ada konsekuensinya, akan ada tekanan dari luar segala macam. Nah, ketika tubuh kita tidak berada dalam kondisi yang kuat atau fisik kita tidak kuat, misalkan kayak nggak tidur atau nggak makan nggak teratur, terus tidur nggak teratur, itu kan kita akan capek, lelah, terus kita jadi mikir tuh kayak nggak bisa gitu, kayak gimana sih kalian kalau misalkan lagi capek diajak ngomong aja tuh kayak kayak gitu kan. Nah, itu jadi kayak kita tidak mampu untuk berpikir secara jernih dalam menghadapi tekanan tersebut. Gitu. Karena menurut kamus itu gini, mental itu artinya batin atau watak, bersangkutan dengan batin dan watak manusia. Jadi pikiran gitu. Jadi kalau gangguan mental itu kan berarti yang terganggu batin kita, watak kita, pikiran kita.
Oke, dari jari nyambung yang tadi kita Mm-mm. obrolkan. Betul. Kalau dari faktornya apa sih ya? Untuk orang itu terganggu mentalnya itu, apakah dari faktor internal, faktor eksternal atau yang lain mungkin? Banyak, eksternal bisa, internal bisa. Kalau internal itu contohnya apa? Internal itu contoh apa ya? Stres. Ya kita misalkan ada tekanan terus kita tidak memiliki atau kurang kemampuan atau kurang ilmu tentang bagaimana kita mengatasi itu. Kalau misalkan bahasa sekarang tuh coping stress gitu. Jadi kayak kita overthinking gitu. Misalkan kita ada tekanan nih, terus yang mungkin harusnya kita bisa rehat sejenak, kita healing sebentar. Kalau self healing kayak gitu orang-orang itu juga bisa salah satu coping stress gitu. Berarti benar nggak kategori ini? Ada yang kesehatan mentalnya itu dari lahir, misalnya genetik, terus mentalnya, emosinya nggak bertumbuh dengan sewajarnya. Itu kan ada yang begitu. Mental dan intelektual katanya begitu ya, disabilitasnya. Tapi ada yang mentalnya terganggu seiring dengan pertumbuhan usianya. Dia lahirnya baik-baik saja, kemudian mengalami sesuatu atau kebiasaan mengalami sesuatu di masa kecilnya, lalu kemudian mentalnya bisa terganggu, atau mengalami trauma terus mentalnya terganggu. Tapi ada yang dari memang sejak lahir itu mentalnya, jiwanya itu tidak baik-baik saja gitu loh. Bawaan itu kan bisa juga. Bisa, ada genetik tuh ada. Karena kalau misalkan kayak saya nih, misalkan ada praktek gitu ya, terus ada mau mengidentifikasi atau mendiagnosa seseorang, itu akan dilihat dulu latar belakangnya, riwayatnya dari keluarganya itu ada yang pernah kena gangguan atau tidak, atau dari kakeknya, neneknya, itu tuh juga dilihat. Karena bisa menjadi salah satu faktor, mungkin bukan langsung kena mental ya, tapi mentalnya lemah. Oh, karena gennya begitu, terus dia lebih rawan lebih ya, rentan ya. Lebih rentan. Jadi mungkin kita kalau dikasih tekanan 1 masih oke, kasih tekanan 2 udah mulai ya gimana, ke tekanan 3 baru kita down. Nah, mungkin orang-orang yang seperti itu kasih tekanan 1 tuh udah yang bingung gitu. Oh, gitu. Berarti ada level-levelnya, kayak level ya, pedes. ya, bisa. Ya, ada orang yang tahan pedes, kena masalah bertubi-tubi tetap tegas ya, tetap tetap oke, tangguh. Ada orang yang memang mentalnya itu mudah kena mental lagi. Tapi itu tidak selalu genetik ya. Betul. Bisa jadi kayak mungkin secara dari riwayat hidupnya, dia biasa dimanjakan, dia biasa dikasih enak, dia biasa dipermudah. Ketika dia dikasih tekanan 1, dia jadi bingung, itu juga bisa. Oh, gitu. Jadi kalau misalkan berbicara tentang kesehatan mental tuh nggak bisa kayak ini faktornya ini kayak gini gitu, nggak bisa. Makanya banyak orang kan menyarankan jangan self diagnose, jangan mendiagnosis diri sendiri karena belum tentu akurat. Kadang-kadang cuma perasaannya aja. Makanya kadang-kadang kita perlu feedback dari orang lain, termasuk profesional ya, psikolog dan sebagainya. Tapi kan kalau tadi ngomongin soal dimanjakan dan seterusnya, menurut teman-teman yang muda ini benar nggak mental anak-anak muda itu tidak lebih tangguh daripada mental orang-orang tua? Itu terlalu menyederhanakan masalah atau memang benar begitu polanya? Kalau saya pribadi sih setuju Pak, karena anak-anak muda sekarang kan itu kan terpaut sama gadget lah, dunia yang udah modern, yang nggak perlu lagi punya effort yang lebih daripada dulu. Dulu kan semisal contoh yang paling gampang, teleponan kan harus pergi ke sana, pergi sini. Itu kan juga sebuah usaha yang dilakukan itu. Nah, itu kan membentuk mental ya. Iya, setuju. Bahkan ini bisa dibilang menjadi salah satu isu penting juga ya, kayak anak-anak muda sekarang, terkhusus mungkin kalau sekarang kan generasi udah generasi alpha tuh. Kadang orang-orang tua yang baru, orang Mahmud muda, Mahmud itu itu kadang tuh kayak anaknya kenapa sedikit ngomongnya tuh selalu mesti bisa ngelawan kayak gitu, atau maksudnya siapa yang ngelawan? Anaknya, jadi dikasih tahu malah ngeyel gitu. Terus kadang tuh kalau misalkan dikasih tahu sedikit malah kenapa kayak gitu loh. Kalau dulu kita kan
manut-manut aja, dikasih tahu ya udah, kalau misalkan ini ya udah gitu. Karena memang atau ini agak abstrak ya, tapi maksudnya kadang gini, anak-anak zaman sekarang kayak dulu kita nggak pernah diajarin bagaimana caranya misalkan gimana caranya anak-anak kecil ini, anak-anak kecil tuh misalkan kita nggak pernah ngajarin gimana caranya belajar harus 1, 2, 3 di rumah. Pernah nggak di rumah diajarin angka 1? Dulu. Aku enggak juga. Aku belajar cuma di sekolah. Iya. Terus? Nah, tapi kalau sekarang tuh harus kayak bener-bener dituntun. Jadi kayak step by step tuh harus dituntun gitu loh, Pak. Oleh orang tuanya. Itu anak-anak usia belajar angka memang. Memang ada kayak gitu. Jadi maksudnya terus misalkan anak diajarin gimana caranya berterima kasih. Itu juga harus diajarin. Dulu nggak perlu diajarin. Terus misalkan bagaimana cara mengelola emosi. Kalau dulu kan mungkin kita nggak diajarin, tapi kita akan bisa secara alamiah pengalaman gitu kan. Nah, kalau anak-anak zaman sekarang tuh mungkin faktornya karena kebanyakan kena gadget. Karena kan kalau gadget tuh kan yang pertama dipermudah. Terus yang kedua dia tidak ada interaksi sama orang. Minim lah ya. Minim interaksi gitu. Jadi kayak dia mungkin mendapat informasi yang bagus, intelektual dia bagus, tapi sosial dia kurang gitu. Kalau ngomong tuh harus diajarin gimana kayak gitu-gitu. Itu banyak banget permasalahan di anak-anak zaman sekarang tuh kayak gitu. Menarik. Jadi teman-teman yang masih muda atau yang setengah muda perlu aware karena paparan gadget itu seserius itu dampak pada kesehatan mental gitu ya. Bahkan kayak ngomong itu juga diajarin cara ngomong gitu. Makanya ada banyak orang yang delay speech delay. Betul. Karena itu juga. Ya? Betul. Itu kan mungkin itu tidak bawaan dari lahir, tapi seiring lingkungan ini itu bisa mempengaruhi gitu. Banyak orang itu enggan ngomongin ini soalnya gangguan mental, gangguan jiwa itu konotasinya itu gila gitu. Iya. Memang sekarang sudah diganti orang dengan gangguan jiwa ya, ODGJ. Tapi kan mental terganggu nggak harus sampai ODGJ yang begitu kan. Betul. Tapi stres atau depresi itu kan buahnya ternyata hanya nggak terekspos karena orang nggak mau terbuka. Kenapa itu masyarakat nggak mau speak up atau fair gitu loh bahwa kita ini menghadapi masalah kesehatan mental. Kalau aku sih ini sih Pak, karena di sosial kita itu terbiasa dengan kata nggak usah dipikirin, itu kan masalah sepele. Betul, masalah sepele. Disepelekan ya. Betul. Atau mungkin nggak usah dipikirin, nanti pun udah selesai, nanti pun ada juga yang lebih parah kok dari kamu atau gimana. Malah ada nasib kan umat juga ya. Jadinya kemudian nggak bisa dirembuk dengan tuntas karena memang udah terus ya. Dan kadang malah dihindari sendiri. Dan itu yang malah membuat semakin orang down. Betul. Iya. Dan kita sangat minim ruang untuk sharing soal itu kan. Kita nggak punya sharing curhat. Di gereja nggak ada kesaksian itu kan, di GKJ kayak gimana gitu, padahal itu penting juga. Tapi mungkin di pemuda kadang ada ya sesi sharing itu menarik juga. Dan kadang pun orang malas atau takut untuk konseling tentang hal-hal yang menimpa dirinya sendiri. Karena malu mungkin karena hal-hal lain. Tapi kan curhatnya di status WA atau di TikTok atau story. Iya juga ya. Tapi kenapa kalau di media sosial kok mereka berani speak up, tapi kalau misalkan secara personal tuh kok nggak berani gitu? Gak tahu tuh, ada banyak di Twitter tuh kan yang cerita curhat sampai jadi trending lalu ramai tuh. Kenapa? Artinya kan serius tuh, banyak orang yang mengalami gangguan. Mungkin juga di masa lalu itu ada stigma itu, gangguan mental itu terkutuk misalnya, atau ini karena dosa orang tuanya dulu lalu anak stres atau edan dan sebagainya, itu ada tuh. Apalagi yang sampai sangat serius itu kan sampai yang dipasung, dikurung itu ada. Mungkin sampai sekarang masih ada di pelosok-pelosok ya, tapi itu menunjukkan bahwa literasi tentang
kesehatan mental itu belum terlalu oke gitu loh. Nah di negara maju itu kan malah ada komunitasnya. Jadi ada komunitas yang saling sharing, saling curhat. Nanti di situ ada apa profesionalnya, ada psikolognya atau pendampingnya, konselornya yang mendampingi gitu-gitu. Jadi kayak konseling kelompok tapi itu continue gitu loh. Jadi pertemuannya rutin. Mungkin nggak sih Pak karena ada standarisasi apa norma sosial? Maksudnya kayak jadi orang tuh harus kayak gini, jadi orang tuh harus baik misalkan, jadi orang harus seperti ini, harus kuat, harus ini, harus itu gitu. Banyak keharusan yang harus kita ini kan, jadi kayak kita tidak bisa jadi diri kita sendiri. Betul sih, menurutku itu tuntutan yang kadang-kadang membuat mental kita terlalu capek dengan tuntutan itu. Dan itu nggak menyehatkan. Termasuk aku ingat toxic positivity. Seringkali kita mendengar kamu pasti bisa, kamu hebat, kamu ini, kamu harus sembuh. Betul. Itu kan secara nggak langsung membuat dia terbebani tambah. Seolah positif tuh, memang bagus sih maksudnya. Tapi kalau kebablasan jadi toxic, jadi beracun. Makanya kita perlu hati-hati ketika merespons teman-teman yang mungkin sedang stres dan sebagainya, ya jangan dibebani dengan kamu harus begini, harus begitu, atau kamu pasti ini. Ya mungkin ya pertama kan dengerin dulu seberapa dia punya pergumulan itu dan sebagainya kan. Kadang-kadang kita nggak sempat sabar mendengarkan, langsung memberi respon yang itu. Nah itu kan melelahkan dan makanya banyak orang depresi enggak bicara karena takut semakin itu depresi dia. Ya, nah padahal kalau emosi negatif itu memang harusnya dikeluarkan sih, gitu. Dan mungkin nggak caranya macam-macam ya, maksudnya nggak melulu harus cerita. Buat orang-orang mungkin ada juga yang kayak cerita tuh juga nggak bisa gitu. Aku mau cerita ke siapa nggak ada orang aku percaya. Menurut aku itu nggak apa-apa, tapi tetap harus dikeluarkan. Mungkin bisa dengan caranya. Mungkin gini Mbak, kita masuk tips-tips menjaga kesehatan mental sekarang. Kadang-kadang kita udah tahu nih atau punya bayangan lah, tapi terus gimana supaya mentalku sehat? Pertama diungkapkan. Bisa curhat kepada orang yang dipercaya, bisa ke konselor, bisa ke Pak Pendeta, konseling, bisa kemana-pun. Ke medsos aman nggak? Kalau aku pribadi enggak ya? Enggak. Gitu. Karena bisa disalahgunakan juga. Betul, bisa disalahgunakan. Karena jadi hati-hati kalau curhat di medsos teman-teman. Terus tadi caranya? Mungkin bisa dengan nulis diary. Betul, journaling. Curhat. Jadi curhat sendiri kita nulis. Karena kadang ketika kita mungkin kayak aku nih mau cerita sama Noel gitu. Mungkin aku percaya nih sama Noel. Tapi kita nggak tahu apa yang Noel rasakan saat itu. Mungkin Noel juga masih ada masalah, masih ada tekanan, dan Noel kalau mau menolak kita kan kayak nggak enak gitu kan. Nah jadi ini kan sama-sama nggak enak nih, malah responnya malah tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, malah kena mental semua nih mereka berdua gitu kan. Nah itu mungkin bisa lewat nulis diary gitu. Nggak harus diary ya, bisa juga laptop dan sebagainya. Boleh laptop, boleh mengungkapkan bener. Boleh lewat gambar. Ya betul. Lewat gambar juga boleh. Kalau sekarang tuh ada ini Pak di tempat kerja tuh apa sih bahasanya kayak ruang buat pelampiasan. Pelampiasan itu teriak wah itu juga boleh. Ada dikasih barang-barang untuk buang-buang itu juga boleh. Yang pokoknya intinya kalau ada emosi negatif tuh memang harus dikeluarkan. Katarsis ya. Iya katarsis. Iya katarsis kan lewat kata-kata. Itu ada macam-macam. Nah itu memang harus dikeluarkan. Karena kalau enggak, ketika kita menumpuk itu akan menumpuk gitu. Jadi bom waktu. Malah bahaya nanti. Kalau bahaya. Nggak dilampiaskan. Betul. Pelampiasannya kalau sudah sangat hebat malah bahaya juga. Itu yang pertama ya. Yang kedua menurut saya menjaga pola hidup itu tadi termasuk kesehatan, makanan, olahraga yang cukup, tidur yang cukup itu juga berpengaruh. Itu tipsnya ya. Terus apalagi? Olahraga juga bisa jadi mengeluarkan emosi juga bisa. Kayak daripada aku marah-marah nih sama kamu, mending aku olahraga tinju harus bisa tinju. Itu juga bisa. Itu kan mengeluarkan hormon-hormon kebahagiaan juga. Betul. Iya. Betul. Ada, aku kan dengar podcast gini. Sitting is a new disease. Duduk itu adalah penyakit wabah baru. Dulu zaman
manusia purba atau orang-orang tradisional itu kan mereka selalu bergerak, tubuhnya selalu gerak terus, dinamis, sehingga sehat umur panjang. Lama-lama pekerjaan kita itu kan sekarang duduk, entah dia berkendara, entah di depan komputer, laptop, atau entah ngerjain apa, itu duduk. Dan itu katanya metabolisme tubuh kita itu enggak terlalu support dengan duduk yang berlama-lama. Makanya gerak tubuh, olahraga menjadi relevan, penting juga. Kebanyakan duduk mager. Itu memang secara sains mengatakan itu tidak baik, tidak hanya untuk fisik tapi juga untuk mental. Karena kan di negara kita juga kan kebanyakan pakai motor, mobil, jalan pun jarang. Benar. Betul. Di negara yang bahagia, yang sehat itu jalan kaki. Apalagi? Menurutku kita perlu mencari komunitas yang suportif. Iya betul. Ya, betul. Karena gini, yang susah dihindari kadang-kadang adalah komunitas yang toksik. Bisa keluarga, kadang-kadang membuat stres itu, mentalnya kita terganggu itu keluarga. Betul. Entah dia istri, suami, orang tua, anak dan sebagainya lah. Maka ya kita perlu punya teman untuk sharing tadi itu. Ketika kita punya komunitas, kita bisa sharing. Sekarang ada banyak grup-grup yang entah WA, entah Telegram itu, yang itu support system itu banyak tuh, yang peduli mental health itu ada banyak. Bahkan di sana saling sharing, layanan konseling gratis, bla bla bla, itu banyak. Itu penting sekali. Betul. Nah, mungkin ini ya Pak, kalau sharing itu juga kadang tuh kita yang menjadi hambatan atau permasalahan tuh kadang kita sharing itu dengan orang yang kurang tepat. Maksudnya gini, kalau kita berbicara tentang kesehatan mental itu kan tidak semua orang aware dan tidak semua orang bisa menerima. Kadang kayak misalkan aku nih temenan sama Noel, aku merasa aku deket sama Noel, jadi kayak apa-apa aku sharingin. Tapi karena mungkin Noel tidak terlalu memahami tentang kesehatan mental, jadi kayak aku sharing tuh malah menjadi nggak bagus gitu loh. Energinya malah negatif gitu. Nah mungkin kayak sama keluarga, orang tua juga kadang kan kayak aku kan mau sharing sama keluarga aku lagi gini gitu kan. Nah mungkin kita juga harus pinter-pinter sharing sama orang yang memang pas, mungkin tidak harus selalu dengan orang yang terdekat. Tapi yang pasti bisa membuat kita mendapatkan energi positif gitu. Betul. Itu yang aku maksud, komunitas yang suportif. Misalnya toksiknya di rumah, misalnya toksiknya di tempat kerja tuh, bosnya atau teman kerjanya ini, ya kita punya komunitas lain yang positif gitu. Kayaknya ini episode 1 karena ini panjang dan lebar, mungkin kita sambung di episode kedua tentang bagaimana gereja itu menanggapi isu ini. Tadi kan ini secara umum nih tentang mental yang sehat atau yang sakit itu seperti apa, dan tips-tipsnya sedikit sudah kita sharing. Nah mungkin juga di episode berikutnya bagaimana dengan gereja gitu ya. Terima kasih telah menonton teman-teman. Sampai saksikan jumpa. kelanjutannya di episode yang kedua. Bye.